Baik, jumpa lagi dengan saya review channel powerbank murah kapasitas besar, namanya Abodos, kapasitas 20.000 mAh, cuma dibanderol dengan harga 50 ribuan. Kemarin bahkan saya beli dapat harga juga 50.000, tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, kali ini akan saya tes powerbank murah kapasitas besar ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya yang support fast charging 18 watt ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini super charger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya itel seperti itu, atau bahasa mudanya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi, serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank buatan dari brand Abodos ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Abodos yang dikemas dengan kemasan seperti ini ya. Nah, ini resinya. Nah ya, Abodos dari Jakarta. Nah, oke, saya kirim ke Nganjuk Kertosono. Nah, ini produk yang saya beli, Abodos 20.000 mAh display. Nah, digital display 22 watt. Nah, warna hitam, tapi yang dikirim warnanya putih. Nah, ya seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan dapat kemasan bubble wrap seperti ini. Ada tulisannya wajib unboxing video untuk retur. Nah, seperti itu. Lalu powerbanknya dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, lanjut kita akan dapat kabel charger berwarna putih seperti ini. Jenisnya micro USB pendek seperti ini, polosan ya. Nah, mengingat harga powerbank murah. Lalu ada juga kemasannya seperti ini. Dan ya, ini kemasannya seperti ini, warna putih. Nah, ketika saya lihat, saya agak kaget gitu ya. Secara spesifikasi yang saya beli ini kapasitasnya ini 20.000 mAh, digital display 22 watt hitam. Nah, oke. Ternyata yang dikirim 10.000 mAh. Nah, dari segi model pun juga beda ini. Kalau yang dikirim ASPS11. Nah, ini yang saya beli ASPS12. Beda. Nah, ya. Nah, resiko ketika kita membeli sebuah powerbank ke brand yang baru. Nah, ya seperti itu. Lihat. Nah, oke, lanjut ya, seperti ini adanya. Nah, oke, seperti ini fisik yang kita dapat powerbanknya Abodos, warna putih ya. Ini depannya ada digital displaynya. Coba saya nyalakan. Nah, 85% baterainya. Oke, secara fisik lumayan bagus powerbanknya ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ini ada tombol untuk menyalakan power baterai atau indikator baterai. Ketika saya tekan, ini akan nyala. Oke, lanjut. Sebelah sini kosong. Sebelah sini kosong, lalu sebelah sini ada spesifikasi dari powerbank itu sendiri. Lihat ini, kapasitasnya 10.000 mAh, outputnya, output 1 bisa mencapai hingga 5 volt 2 ampere 10 watt, input DC 5 volt 2 ampere 10 watt, semuanya input outputnya intinya 10 watt. Nah ya, seperti itu. Secara kapasitas lihat ini 10.000 mAh, sedangkan sekali lagi yang saya beli, lihat ini 20.000 mAh. Entah ini orangnya salah mengirim barang atau memang disengaja seperti itu, dugaan saya ya. Kurang lebih ya seperti ini adanya. Oke, lanjut. Lihat ini portnya. Nah, ini portnya untuk output USB A1, output USB A2,
ini micro USB, ini USB Type C. Baik, lanjut sekarang kita cek dari sisi kualitas atau built-in quality dari powerbank Abodos ini. Secara fisik kualitasnya menurut saya ya lumayan bagus ya, dari segi finishing ya, lihat ini lumayan lah ya untuk kualitas powerbank harga 50 ribuan. Lihat ini dari segi tekstur cat pun juga enak dipegang, tidak mudah meninggalkan keringat. Nah ya, oke. Dari segi port pun juga ya biasa atau ya lumayan lah ya. Nah oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari segi spesifikasi antara akal dan logika ya, atau antara sinkronisasi antara masuk akal atau tidak dari segi spesifikasi yang ada di kemasan. Oke, lihat ini dari segi kemasan, lihat ini katanya PD 22 watt sama ASPS 11. Nah seperti itu. Tapi ketika kita lihat dari segi yang ada di spesifikasi, lihat ini bukan 22 watt. Kalau ini bisa saya katakan outputnya 10 watt. Lihat 5 volt 2 ampere, 5 volt 2 ampere, 5 volt 2 ampere. Kalau dihitung 22 watt dapat dari mana? Umpama output 1, output 2 di total juga 20 watt, bukan 22 watt. Nah kalau di total semua input output ya totalnya 30 watt. Jadi secara spesifikasi menurut saya powerbank ini tidak masuk akal. Nah ya, dan PD juga. Kalau PD itu sudah support fast charging. Nah, kalau secara spesifikasi ini lihat ini belum support fast charging, tapi nanti kita cek saja menggunakan USB Dr. Finersi. Oke, lanjut kita cek dari segi built-in quality dari sisi yang lain. Contoh berat powerbank. Nah, ini 10.000 mAh ya. Coba saya timbang beratnya berapa. Lihat ini 173. Nah ya, oke. Sekarang kita bandingkan dengan powerbank robot RT180. Ini juga sama-sama kapasitasnya 10.000 mAh. Lihat ini 221 versus 173, sangat-sangat ringan sekali. Nah biasanya baterai powerbank itu yang bagus biasanya berat. Nah ya, mohon dikoreksi bila salah. Jadi kalau ringan seperti ini saya agak sanksi dengan kualitas dari baterai atau dari powerbank itu sendiri. Jadi menurut saya dari segi built-in quality, menurut saya powerbank ini bisa saya katakan biasa saja, bahkan bisa saya katakan di bawah dari biasa. Baik, lanjut tes protokol daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan sekarang. Baik, proses loading cek protokol daya cepat sudah selesai. Lihat ini semua protokol daya cepat tidak bisa kecuali baterai charging yaitu 7,5 watt dan apel 5 volt kali 0,5 sama dengan 2,5 watt. Jadi output USB-nya ya, ini USB A, dia maksimalnya 7,5 watt dengan perhitungan 5 volt kali 1,5 ampere. Semuanya selanjutnya tidak bisa. Oke, lanjut kita cek yang output USB A yang satunya lagi. Nah, ini sudah selesai untuk cek yang bagian output USB A yang kedua. Lihat sama ya hasilnya kayak yang output yang sebelah sini USB A-nya. Oke, lanjut coba kita cek dari sisi PD USB-C. Nah ya, coba saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, saya hubungkan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Lihat ini. Nah lihat dia tidak nyala. Nah ini artinya output USB-C-nya dia tidak bisa output, hanya bisa input. Tapi nanti kita cek, lihat tidak bisa nyala. Ini contoh powerbank yang tidak support PD, padahal di kemasannya ada tulisannya PD 22 watt. Nah ya, coba saya ambilkan kemasannya dahulu. Nah ini lihat kemasannya PD 22 watt, tapi kita cek lewat jalur USB-C dia tidak nyala. Contoh powerbank yang support PD saya carikan, ini saya ada Dell Cell Gear ya, ini support PD. Nah coba lihat ini ya, 89%. Lihat saya hubungkan. Nah lihat ini. Nah lihat USB Dr. Finersi-nya langsung nyala. Ini contoh powerbank yang support PD. Nah ya, langsung terdeteksi nyala, bisa output gitu loh ya, itu maksudnya PD. Nah lihat PD-nya 22 watt. Nah ya, jadi secara tes protokol daya cepat Abodos ini tidak support PD. Nah ya, seperti itu walaupun tulisannya support PD. Oke, lanjut kita cek dari segi kita hubungkan ke adapter charger ya, terkait dengan powerbank Abodos ini apakah output inputnya normal atau tidak, sesuai spesifikasi atau tidak. Tapi secara spesifikasi cek protokol daya cepat sudah tidak sesuai gitu loh ya.
Baik, lanjut sekarang cek untuk charging ke ponsel apakah dia support fast charging atau tidak. Biasanya power bank kalau support PD itu pasti support fast charging. Nanti coba kita bandingkan. Pertama kita cek dari segi abodos dahulu. Saya menggunakan kabel PD. Lihat ini ya, Anchor. Nah, coba saya hubungkan lewat jalur PD ini. Nah, seperti ini. Nah, karena secara tertulis lihat ini dia PD 22 watt. Nah, ya biar jelas gitu ya proses tesnya. Oke, saya nyalakan. Lihat, saya hubungkan ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lihat, dia tidak terdeteksi. Malah bahkan kalau seperti ini, dia menghisap dari daya baterai ponsel saya ke power bank ini. Lihat ini. Ini tandanya dia menghisap. Nah, ya. Oke, coba. Jadi secara PD dia memang benar-benar tidak support PD atau PD-nya atau jalur C-nya, USB-C-nya tidak bisa output. Nah, ini saya hubungkan dengan menggunakan USB-A. Lihat ini. Dari Ugreen ya kabelnya. Lihat saya hubungkan. Nah, biasanya kalau power bank PD itu dia support fast charging. Lihat ini saya hubungkan ke Xiaomi. Nah, lihat start dari baterai 4%. Nah, lihat tandanya ketika dia bisa output tidak berkedip-kedip. Nah, cuman sekali lagi power bank ini tidak support fast charging. Nah, ya secara spesifikasi di sini sudah sesuai. Lihat ini. Secara spesifikasi dia 5 volt 2 ampere. Nah, ya. Jadi 10 watt atau tidak fast charging. Oke. Contoh, jadi secara spesifikasi output ke ponsel power bank abodos ini sudah tidak sesuai dengan yang ada di kemasan. Di kemasan PD 22 watt secara tes tidak support PD dan tidak support fast charging. Contoh, saya kasih tahu power bank yang support PD dan support fast charging. Contoh ini Delcel. Nah, ya, langsung saya tes langsung PD. Lihat ini PD. Nah, ya, menggunakan kabel dari brand Anchor. Oke, saya hubungkan. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Nah, kita tunggu. Nah, lihat, quick chargingnya aktif. Ini contoh power bank yang support PD Delcel Gear. Nah, ya, quick chargingnya aktif. Warna hijau indikatornya nyala. Nah, contoh, oh, mungkin coba pakai USB-A bisa. Jadi itu PD itu power bank yang support PD baik lewat PD maupun USB-A pasti support fast charging semuanya. Nah, lihat nih, lewat jalur USB-A quick chargingnya aktif. Pakai kabel Ugreen. Jadi itu ya, power bank ketika support PD pasti dia support fast charging baik USB PD atau USB-C maupun USB-A. Nah, ya, jadi secara tes perbandingan antara abodos dengan power bank PD yang lainnya beda. Ini memang power bank outputnya benar-benar tidak support PD ya, USB-C-nya tidak bisa output. Nah, oke. Sekarang coba kita cek dari segi charging. Nah, ya. Nah, oke. Coba saya tes dengan menggunakan ini adapter charger dari brand Basius yang ada digital display-nya ini ya. Saya nyalakan. Nah, oke. Coba saya hubungkan lewat jalur USB-C dahulu. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini saya ambilkan yang USB-C ini. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita hubungkan abodos. Nah, lihat nih. Nah, ini dia support input, tapi outputnya tadi ke ponsel Xiaomi tidak bisa. Nah, ya, ini artinya power banknya memang untuk USB-C-nya hanya untuk input, tidak bisa output. Dan memang itu karakter dari power bank yang tidak support fast charging. USB-C-nya hanya bisa input saja. Lihat 12 watt. Nah, ya, seperti itu. Coba saya ambilkan untuk kabel bawaan dari power bank abodos tadi. Nah, ini ya kabel bawaannya. Coba ini micro USB. Nah, lihat ini. Nah, micro USB. Nah, kabel bawaannya saja menggunakan micro USB ya, belum USB-C atau USB Type C. Nah, ya, seperti itu. Gak apa-apa. Namanya juga power bank 50.000. Apa yang bisa kita harapkan dari sini? Nah, ya, seperti itu. Ya, kita terima apa adanya. Namanya juga barang 50 ribuan. Ini lihat nih, ada USB, micro USB-nya. Saya hubungan coba ya. Lihat, masuk.
Nah ya coba, kalau USB-C dia mencapai pada berapa outputnya? Sama, 12 watt. Nah ya, oke, karena banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau apa yang saya harapkan dalam pembelian powerbank Apodos ini, proses tes atau reviewnya tidak saya teruskan. Contoh, saya beli powerbank yang kapasitas 20.000 mAh, cuma dikirim kapasitas 10.000 mAh. Contoh yang lain, secara spesifikasi support PD 22 watt, tapi nyatanya yang ada di body powerbank cuma support daya output 10 watt. Bahkan ketika saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi hanya mencapai pada daya 7,5 watt. Contoh yang lain, dari segi kualitas ini memiliki berat yang cukup ringan sekali dibandingkan dengan berat powerbank pada brand lain, misalnya Robot. Jauh lebih berat powerbanknya. Ingat ya, powerbank yang kualitasnya bagus itu beratnya menurut saya beda dengan powerbank yang kualitasnya biasa saja. Ini terkesan ringkih, dengan yang Robot ini mantap sekali. Lalu dari segi tes ke ponsel, katanya support PD 22 watt. Nyatanya saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 tidak ada yang support fast charging atau quick charging ketika dibandingkan dengan powerbank Delcel yang support PD ini support ke Redmi. Jadi menurut saya tidak saya teruskan proses review atau tes powerbank Apodos ini. Tapi saya ya harap maklum ya, karena powerbank harga 50 ribuan tidak banyak yang bisa kita harapkan terkait dengan kualitas dan performanya. Kalau teman-teman ingin beli powerbank ini ya silahkan, atau pilih yang lainnya silahkan, atau ingin beli Delcel ataupun Robot dalam tes video ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli powerbank Apodos ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.